Ibu Nurul selaku fasilitator provinsi, dan yang kami banggakan Bapak Ibu seluruh anggota MGPK Kota Malang, MTS Kota Malang. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan PKB di IN keempat, sudah mau terakhir saja. Yang terakhir besok akan dilaksanakan hari Sabtu, dan semoga semuanya lancar dan serta mendapatkan ilmu dari Bu Prof yang sangat luar biasa hari ini, dan teman-teman yang sangat luar biasa. Untuk kedepannya harapannya Bapak Ibu semuanya bisa mempergunakan ilmu yang sudah kita dapatkan supaya kita bisa mengembangkan ilmunya di sekolah masing-masing. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Suratul Fatihah. Amin. Selanjutnya acaranya hari ini pemaparan materi dari Bu Nurul sambil yang take video nanti bisa menyesuaikan gitu, tanpa harus rusak-rusuk gitu nih, biar gak terlalu mengganggu gitu. Terima kasih. Monggo Bu Nurul. Terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah lebih semangat lagi karena ketemu dengan peri-peri cantik, pangeran-pangeran hebat yang hari ini sudah berkumpul di Jumat berkah yang penuh nikmat, penuh kebahagiaan dan penuh cinta, serta semoga keberkahan ilmu yang bisa kita dapatkan di kegiatan PKB di pertemuan IN yang keempat. Nah, Bapak Ibu, kemarin sudah melaksanakan kegiatan on-game? Sudah? Oke, Pak Mirza akan membantu membagikan stikinan yang agak besar ya Pak Mirza, biar bisa dipakai untuk nulis. Ya, silakan Bapak Ibu dituliskan di situ temuan-temuan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kerjakan di saat on yang kedua. Ya, silakan nanti temuannya ditulis di situ. Kita akan mengumpulkan, ada temuan, mungkin temuan positif, ada temuan negatif, ya. Jadi di sesi hari ini kita akan merefleksikan kegiatan on yang kemarin sudah terlaksana. Nah, mungkin sedikit kemarin Bu Rini, Bu, kami butuh penyamaan persepsi tentang tugas-tugasnya. Ya, karena memang waktu kemarin di jadwal ya, itu setengah in, itu harusnya masih proses untuk penyampaian materi. Namun setelah in, ternyata jadwalnya sudah harus on. Nah, mau tidak mau ada beberapa hal yang ini belum tersampaikan ya, sehingga hari ini harus kita tindak lanjuti. Nah, Bapak Ibu silakan dituliskan jika sudah, langsung dikumpulkan di tempelan papan temuan, kesulitan, kendala atau hal-hal apapun yang mungkin kemarin sempat terjadi saat pelaksanaan on. Aku sing gerak-gerak nang kok disesuaikan gerakannya benar. Iya, oke. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Enggak usah terus enggak. Monggo yang sudah. Yang di ini di pause kan. Tidak bisa diatur karena tidak ada tempat atur konsentrasi. Oke, konsentratif. Data, oke. Layanan langsung. Berarti bisa input data. Oke, lanjut. Layanan melalui Pakai apa? Oke, dashboard apa ya? Oke. Sudah? Sudah cukup Bapak Ibu? Oke. Yang tertulis di sini hampir rata-rata kendala selama on adalah ekspor impor datanya, ya. Adakah yang sudah berhasil keseluruhan? Oke, monggo Bu Ratna bisa ke depan, ya. Oke, ini sedikit saya bacakan sambil pegang link ya Bu. Nanti mungkin bisa sedikit memberikan solusi best practice kemarin selama melaksanakan aplikasi SIABK. Data Excel tidak masuk seluruhnya, terus logo juga tidak bisa masuk, ya. Terus data siswa tidak dapat diinput secara langsung sehingga harus copy paste satu peserta, sehingga membutuhkan waktu yang lama hanya untuk memasukkan data. Oke, berarti ini manual, masuknya entry satu persatu. Tidak bisa ekspor secara menyeluruh kelas yang diampu, berarti misalnya kelasnya 1000 hanya masuk 500 begitu ya. Terus belum berhasil, sudah mengisi manual tapi belum menemukan data yang sudah dimasukkan yang telah diisi. Oke, berarti ini untuk entry data ya tadi ya? Iya. Oke. Jadi belum masuk di datanya itu ya Bu. Sudah sesuai petunjuk Excel, dari 74 siswa yang bisa masuk hanya 6 siswa. Aplikasinya dan HP-nya error. Oh, pakai HP ini berarti? Enggak Bu, pakai lewat laptop kan laptop saya punya error. Oh gitu. Salah saat input data siswa tidak terinput semuanya, kesulitan ekspor, terus tidak masuk semuanya, kesulitan import data. Saat cetak rekap data tidak bisa muncul semua, hanya satu lembar padahal satu kelas. Oke. Terbatasnya durasi waktu, kesulitan unggah Excel, temuannya. Oke, ini Bu Ratna sendiri. Oke, hampir rata-rata sama ya. Untuk terkait dengan data, monggo Bu Ratna mungkin bisa sedikit memberikan gambaran yang sudah berhasil ya. Silakan, bisa diceritakan ke teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry, sebelum Bu Ratna menyampaikan boleh berdiri semuanya biar lebih semangat. Langsung berada di tengah-tengahnya ya. Oke, dibagi biar sama-sama rata. Kita coba lebih semangat lagi biar lebih hangat. Sudah bisa pressnya? Oke, diulangi. Loh, anunya musiknya mana? Lupa. Oh iya. Referensi maksimal ya. Nggak apa-apa. Ambil kok. Ambil bukan untuk alasan. Tapi kalau untuk
bahaya jadi Enggak pakai high heel. pakai sepatu. Flat shoes. Capek kan tadi habis syuting terus. Iya, wah mahal ini. Oke, kita mulai dengan senam otak. Diringi musik goyang dumang biar lebih semangat, ya. Yuk, Bu Ratna akan memberikan contoh. Sudah siap, Pak Miza? 1, 2, 3. Yuk, gerakan 5 dan 0. 5 dan 0. Yang salah nanti akan di depan. Yang salah konsentrasinya kurang bagus. Nah, di sini bisa dilihat gaya belajarnya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, kalau gaya belajarnya visual pasti akan mudah menirukan. Tapi kalau gaya belajarnya audio pasti sulit. Yang tak kaki hanya kakinya, tapi tangannya sulit menyesuaikan. Ternyata yang bingung ini berapa? Ayo goyang rumah, benar, oh bingung ada membuka. Tangannya dibalik. Ayo siap. Ayo goyang rumah. Kita coba naik. Nikmati Bapak Ibu. Wah itu paling belakang itu gaya belajarnya auditorial itu karena tangannya dan badannya semua bergerak. Ayo goyang. Geleng-geleng kepalanya mana? Semangat ya, karena nggak punya perut ya. Terus bimbingan klasikal filenya tidak bisa diupload karena tidak ada tempat untuk upload materinya. Ada tidak untuk bimbingan klasikal? Ada. Namun di situ yang dimaksudkan di sini ada lampirannya yang bisa diupload gitu ya? Iya. Karena di situ kan hanya mencuplik materi yang ada di RPL atau materi yang ada di materinya Bapak Ibu untuk dibawa ke dokumennya seperti itu. Terus pencatatan konseling belum sempurna sehingga belum berhasil mengisi. Aplikasi ini memotivasi diri agar rapi dalam administrasi. Teknik konseling yang tersedia di pilihan asing bagi saya. Oke, teknik konseling asing bagi saya. Berarti nanti mungkin jika besok masih memungkinkan kita akan belajar lagi tentang itu, atau nanti di lain sesi monggo Bapak Ibu bisa mengagendakan dengan mendatangkan pemateri dari UM yang lebih berkompeten, atau kalau misalkan mau menggunakan tutor sebaya bisa dari teman-teman sendiri, Bu Ratna, Bu Novi gitu ya.
Nah, kalau Bapak Ibu ingin otodidak atau belajar andragogi, ya, di teknik itu Pak Zainal itu mengisinya sesuai dengan teknik konseling 40 teknik yang ada di buku warna hitam. Saya nggak bawa ya kemarin ya. Itu semua teknik yang ditulis Pak Zainal itu mengacu kepada satu buku itu. Ya, padahal kalau nanti ini dikombinasikan dengan pendekatan atau teknik yang dari UM itu pasti banyak yang sedikit berbeda. Maka sesuatu yang asing Oke, terus beberapa sub di bimbingan kelompok tentang eksperimentasi, generalisasi itu maksudnya apa? Oke, berarti ada beberapa kata yang kemarin memang ini menurut saya hal-hal yang baru ya, yang basisnya mengacu kepada Permen nomor 111. Jam saya ngajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi Bapak Ibu untuk mengimpor data itu sebenarnya tergantung kesesuaian atau kompatibel laptop ya. Kebetulan kemarin punya saya itu bisa diimpor kalau file Excel-nya itu disimpan dalam format tahun 97 sampai 2003. Kan punya saya kebetulan Office-nya kan 2019. Jadi itu diimpor nggak muncul malahan. Kalau Excel-nya disimpan dengan versi lebih rendah, yaitu maksimal 2003 itu bisa muncul. Lalu pada saat ketika saya kira itu sudah tidak ada masalah kan, pada saat saya masukkan ternyata ya sama, ada beberapa data yang tidak diterima. Jadi kayak ada error, kayak ada notifikasi gitu ya. Ternyata setelah saya baca di situ dia nggak menerima tanda baca. Format tanda baca itu tidak diterima oleh sistem. Seperti tanda titik, tanda petik, tanda titik 2, strip, garis miring itu nggak mau sama sekali. Jadi waktu itu kemarin saya coba hapus yang titik-titik itu ternyata masih ada gitu, satu aja nggak mau. Terus penyebab salah satu penyebab kenapa data tidak muncul, yaitu biasanya masih ada itu tadi. Jadi misalkan kemarin kan data saya untuk siswa kelas 7 itu ada sekitar 115. Nah ternyata munculnya cuma 40-an. Nah yang lain ini kenapa kok tidak muncul? Ternyata ya itu tadi, saya masih kurang teliti untuk menghilangkan tanda titik, tanda strip, tanda garis miring kayak gitu. Jadi di Excel-nya itu harus dicari dulu mana nih data yang titiknya belum terhapus. Kalau sudah dihapus semuanya ternyata alhamdulillah bisa muncul semua. Mungkin pengalaman saya seperti itu kemarin untuk masalah memasukkan data. Begitu mungkin kurang lebihnya nggih. Terima kasih. Itu semuanya angka bisa masuk, jadi tidak Oke, monggo Bapak Ibu bisa saling 2021. Sekarang di sini settingnya Tanggal lahirnya yang sudah. Nah itu bisa Bapak Ibu disesuaikan database-nya. Jadi harus ada 2 angka. Itu kan tiganya kan 3 bulan toh itu. Misalkan 313 berarti 03 13. Oke. Untuk format tanggal lahir itu kan biasanya ada yang tanda strip gitu. Bukan continue. Ya berarti lebaran sebutan iki. Kadang juga itu. Lagi menginput data setelah Bu Ratna. Enggak bisa di depan.
tes. Tapi masih ikut setting Tadi ya, data-datanya untuk settingan data utama bagi Bu. Yang untuk data siswa kemarin saya akhirnya karena ya sudah nanti tambah tidak jalan-jalan, akhirnya saya input manual saja yang saya lakukan selama sepekan kemarin itu menurut. Jadi saya input manual di data karena karena kemarin itu saya pakai Excel kemarin itu sama seperti yang dikatakan Bu Ratna, ada beberapa poin yang tidak mau muncul ketika kita salah input atau tidak tahu tidak sesuainya itu di mana. Oke. Nah, berarti ngapunten Bapak Ibu, terkait dengan laporan ya, kita memang tidak harus menunggu siswa itu terdata. Jika saat melakukan kita konseling, langsung kan kita bisa langsung memasukkan nama itu tanpa harus memanggil. Kalau kita import data, memang kita nggak perlu ngetik, nama sudah masuk. Tapi kita pun seandainya mohon maaf ya, jumlahnya 700, terus yang sering ditangani hanya 150, masih sangat memungkinkan untuk kita lakukan dengan manual. Langsung lebih mudah seperti itu. Oke, monggo. Kemarin saya mencoba yang di layanan langsung itu di kunjungan rumah. Ini Bu Is bisa dibuka kunjungan rumah. Kemarin saya informasikan sesuai, nanti kita coba bahas lagi. Bapak Ibu sudah pernah membaca dengan detail Permen nomor 111 tahun 2004? Belum? Berarti nanti hari ini kita coba bedah di sana. Namun proses perjalanannya Bu Is nggak dihitung? Enggak, itu waktu ketika datang. Waktu perjalanannya dihitung. Nah, kan izinnya Bapak Ibu itu kan keluar ya, keluar home visit. Berarti selama proses, selama pulang, itu ya harus tetap dilaporkan. Karena kalau Bapak Ibu mau jujur 15, ini tidak bisa diakui sebagai 1 jam. Minimal 35 itu baru diakui 1 jam. Oh, 35 enggak apa-apa berarti? Minimal 35. Sudah. Ya. Nah, maka perjalanannya pasti ya dihitung dong. Kalau itu kan bagian dari pekerjaan juga jenengan untuk menyampai ke sana gitu ya. Oke, nanti berarti setelah ini kita coba buka lampiran permen nomor 111. Oke, terus kemarin ini yang saya coba untuk kerjakan. Jadi yang saya isikan itu di bagian kunjungan rumah, kemudian disampaikan secara detail gitu. Kalau kita sudah upload kan pasti keluar yang di sebelah sininya Bapak Ibu. Jadi kita kalau mau lihat kan enak, nanti tinggal klik nama siswanya yang ingin kita munculkan. Nah, setelah saya isi semua, kemarin saya cetak di sini, saya klik cetak, munculnya itu seperti yang dipegang oleh Bu. Jadi ini harinya otomatis ya, settingannya bahasa Inggrisan ya. Karena kan di situ hanya tanggal kan? Ya. Itu muncul Inggrisan. Oh iya, iya. Kalau di sininya ini cuma milih tanggalnya mau. Ya, oke. Baik, makanya berarti setting kalendernya sudah otomatis dari sana. Ini pakai sandi dan sebagainya di bagian kalender. Itu ini untuk yang kunjungan rumah. Terus kemudian yang konseling individual ini saya hanya mencoba sesuai pemahaman Mbak. Konseling individual. Oke, konseling individual saya pakai yang ini. Nah, coba di sini. Ini identifikasi masalahnya seperti ini. Kemudian saya mencoba meraba-raba pendekatannya ini pakai apa. Oke, pendekatan di situ ada pilihan, nggih? Nggih, ya, ada. Nggih, ada buahnya ini. Dan saya itu banyak yang asing, seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi.
Psikodinamik itu psikoanalisa ya Bapak Ibu ya. Kalau di buku pendekatan dan 40 teknik itu hampir senada dengan psikoanalisa. Makanya tadi saya sampaikan Pak Zainal ini mengacu kepada buku dengan 40 pendekatan. Besok saya fotokan gambarnya, bisa Bapak Ibu pelajari. Jika memang mau, monggo nanti bisa kita bantu pesankan. Kemarin kami pesannya di para mitra, ya, para mitra. Terus Pak Zainal itu memang sempat saya kirimi buku itu, ya. Saya punya Pak buku tentang ini. Karena mungkin mohon maaf kalau Pak Zainal backgroundnya adalah psikologi, S2-nya BK. Nah, beda kalau misalkan kita yang memang dari BK, pasti yang kita kenal adalah ya 9-11 pendekatan yang pernah kita terima di mata bangku kuliah, ya. Terus untuk yang belajar sosial, oh ini pendekatan, sorry, pendekatan dulu kan, masih pendekatan ya. Oh, tapi diketik sendiri mau kok. Oke, sesuai dengan tambahan kita ya, sesuai dengan pemahaman kita. Belajar sosial ini pendekatan apa ya? Waduh. Ini ya teori-teori belajar sebenarnya. Nah, teori belajar itu masuknya sebenarnya ke ranah behavior, ya, ranah behavior. Terus humanistis itu ada pendekatannya, pendekatan humanistis, ya. Terus ada mindfulness itu sebenarnya cenderung kepada kognitif, ya. Terus ada gestalt, psikodrama. Nah, ini mungkin nanti harus diluruskan gitu ya mungkin Pak Zainal ya. Kalau hanya mengacu kepada satu buku, sementara mohon maaf kalau kita kembali kepada mazhab kebekaan itu insya Allah hampir kalau untuk pendekatan itu pasti ranahnya sama, ya. Kalau dibuat dari pendekatan secara global pasti ada pendekatan kognitif, ada pendekatan afektif, dan ada pendekatan psikomotorik, ya. Nah, kalau di sini sepertinya antara pendekatan dan teknik masih jadi satu, ya. Terus perilaku yang menggunakan hukuman itu pun masuk kepada ranahnya behavior, atau kalau dulu ada APTL, analisa pengubahan tingkah laku, ya. Terus ada itu tadi yang dipilih Bu Ikis, ya. Terus perilaku yang menggunakan reinforcement itu juga behavior, ada analisa pengubahan tingkah laku. Solution focus brief counseling itu yang terakhir, yang terbaru yang masuk gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan kita mohon maaf nggak paham itu, kok kita pahamnya ini realita, berarti ya langsung kita ketik aja realita, gitu, oke? Supaya kita paling nggak kemarin ada 5 pendekatan yang sudah kita coba untuk praktekan ya. Nanti mungkin berikutnya Bu Novi, Bu Ratna bisa jadi tutor sebaya pada saat kegiatan MGBK berikutnya supaya teman-teman lebih banyak memahami lagi. Yang terakhir malah ada konseling fitriyah. Konseling fitri dikembangkan oleh Pak Lutfi Fauzan. Nah, ini gudangnya Ustazah ini. Jadi tinggal analisa Al-Quran, kita bisa melihat kepribadian anak, permasalahan anak dengan menggunakan basisnya Al-Quran. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi satu pengembangan gitu ya. Oke, terus ruang tidak bisa. Oke, kalau misalkan merasa tidak percaya diri, ini kalau Bapak Ibu pahami pendekatan yang pas apa Bapak Ibu? Nah, tergantung dari gejala-gejala dan latar belakang ya. Kalau misalkan merasa tidak percaya diri ini ada faktor diri dalam dirinya sendiri, mungkin itu cenderung kemana pendekatannya? Kepada pola pikir dirinya sendiri? Ya. Apa Bapak Ibu? Perubahan perilaku, tergantung Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan anaknya nggak percaya diri karena dibully, berarti memang pola pikirnya yang harus dibangun. Atau karena pikirannya sendiri, saya merasa
seperti ini, padahal menurut orang lain belum tentu. Jadi bisa menggunakan rasional, emotif, behavior terapi. Karena kalau ngomong percaya diri pasti dilihat dari faktor internal seperti apa, eksternalnya seperti apa, dan pendukungnya. Ya, jadi lebih cenderung ke rasional, emotif, behavior terapi. Atau kalau kita mau hari ini, saya nggak percaya diri hari ini, tapi kita nggak membahas ke belakang, berarti ya kita menggunakan realita. Ya, tergantung konteksnya Bapak mau mengarahkan kemana. Pastinya dilihat dari analisis lingkungannya dulu. Oh, dia menceritakan seperti ini. Kalau tidak, dia membawa, oh sejak dulu saya gemuk lah. Kalau sejak dulu gemuk, kenapa baru hari ini nggak menjadi? Itu kan berarti here and now, gitu ya. Bukan, oh dulu saya kurus, sekarang saya agak gemuk, saya dihujat, saya digini-gini, kan berarti ada pola pikir yang harus diubah. Oke. Terus kunjungan rumah sudah tadi, satunya lagi pengembangan media. Oke. Bisa dibantu dibukakan pengembangan media. Oke. Ini Bu Iis alamatnya ya yang dikirim, yang dimasukkan ke data ya, dicantumkan. Jadi link yang di video Jadi ini yang saya masukkan di kesimpulan akhirnya adalah link video pembelajaran saya yang sudah saya upload di YouTube Bapak Ibu. Karena mindset saya awalnya itu ketika saya buka file itu ada dia itu mau ngambil all file. Jadi kalau saya mau upload video jadi langsung bisa terupload, ternyata enggak. Di sini itu pilihannya hanya sebatas yang itu tadi. Oh, enggak mau keluar karena sudah ada gambarnya ini. Coba. Nah, ini di pilihan ini itu hanya berbatas file-file yang ini saja yang mau untuk diupload nih. JPG, bitmap, PNG dan GIF saja. Ya, nah, ini masukan bagus ya nanti untuk ke depan, karena insya Allah tingkat kemampuan guru kita sudah semakin berkembang. Ibaratnya kemarin mungkin Pak Zainal buatnya hanya mikir JPG harus beberapa gambar, namun sekarang sudah zamannya digital ya. Media itu malah cenderung kepada video, visual, audio visual gitu yang lebih mudah dipahami. Oke. Oke, namun mungkin ya karena Bu Iis ini basisnya adalah digital gitu ya. Jadi di kesimpulannya diberikan link untuk pembaca atau kepala madrasah kita itu nanti bisa menyimak sendiri. Namun bisa jadi kesimpulan itu diambilkan dari isi materi RPL-nya Bapak Ibu, ya, supaya orang lain bisa sedikit membaca. Misalkan media inovatif, mohon maaf ya, ini kalau misalnya saya komponen layanannya peminatan bidang bimbingan karir video interaktif. Nah, tanpa saya harus membuka, mungkin di sini bisa sedikit digambarkan, oh penjelasan tentang peminatan, komponen-komponen peminatan atau jurusan-jurusan yang diinikan gitu ya. Terus topik media, topik ini kan pasti hanya garis besarnya saja, tapi detail yang menggambarkan ini mungkin bisa dijabarkan di situ. Itu mungkin harapan dari pembuatan media ini bisa terbaca walaupun kita tidak harus membuka perangkat Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Bu Iis setelah melaksanakan 3 layanan saja yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, apa yang dirasakan oleh Bu Iis? Alhamdulillah dengan Siap BK ini sebenarnya cukup membantu nggih Bapak Ibu. Jadi kita itu tinggal, jadi kalau dulu sebelum kenal Siap BK itu bingung memproses laporan BK ini mulainya dari mana, seperti apa. Kalau pengalaman saya dulu pokok ada buku, semua yang saya lakukan itu ya di situ. Terus akhirnya jadi ambunan juga terpisahkan, misalkan itu termasuk layanan langsung atau layanan melalui media seperti itu. Dengan adanya Siap BK ini alhamdulillah kita dimudahkan untuk lebih
terstruktur laporan yang kita buat dan lebih simpel gitu. Ketika kita sudah di hari itu apa yang kita lakukan sudah bisa langsung kita input di sini dan tersimpan dengan rapi di sini, dan ketika nanti kita butuh kita tinggal keluarkan melalui print out gitu. Kalau menurut saya itu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Bu Iis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sembari Bu Iis kembali ke tempat, siap PK ini berisi tentang laporan layanan BK. MGBK MTS Kota Malang sukses! Tepuk tangan untuk teman-teman. Turunnya